Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di mie instan. Dan di tangan saya sekarang ada VGA RX 580 dari Asurix guys. RX 580 8GB guys. Nah sekarang konten kali ini kita akan tes di gaming guys ya. VGA ini menggunakan prosesor yang kemarin saya unboxing, yaitu Core i7 3770. Nah ini saya sudah pasang prosesornya di sini ya guys ya. Dan sekarang saya tinggal pasang VGA-nya. Oke, kemudian saya pasang pin powernya. Nah sekarang kita nyalakan, kita cek spesifikasinya, spesifikasi prosesor dan VGA-nya, kemudian kita tes di game guys. Nah untuk kelengkapan spek PC yang saya gunakan silahkan kalian cek saja di deskripsi guys ya. Itu semua saya sudah cantumkan, semua brand merek yang saya pakai di meja saya ini guys, termasuk komponen-komponen PC yang saya pakai tes di gaming sekarang. Dan untuk komponen dasar aja dulu guys yang saya pakai di sini. Untuk motherboardnya saya pakai motherboard chipset H61 maksud saya H61, RAM-nya 8GB. Untuk SSD harddisk ini 1 TB untuk harddisk, 240 untuk SSD, dan PSG 500 watt dari Aerocool. Itu aja guys ya. Dan RX 580 with prosesor i7 3770. Oke, kita langsung ke spesifikasi lebih detail di prosesor dan VGA nya saja guys. Oke, kita buka CPU Z dan GPU Z. Oke, sini aplikasi CPU Z dan GPU Z. Kita buka dulu aplikasi CPU Z, kemudian aplikasi GPU Z. Ini saya bukakan langsung aplikasinya supaya kelihatan betul-betul bahwa saya menggunakan spek seperti ini guys ya, menggunakan Core i7 3770 dan RX 580 8GB. Seperti ini spesifikasinya. Prosesornya Core i7 3770, TDP nya sampai di 77 watt, kemudian punya 4 core 8 thread. Ini base clocknya di 3,40, max nya di 390. Kemudian ini dia AMD Radeon RX 580 248 SP. Dia punya 8GB VRAM, nomor tipenya DDR5. Itu aja guys ya untuk spesifikasi prosesor dan VGA nya. Sekarang langsung saja kita tes di gaming guys ya. Seperti biasa tes di gaming kali ini saya tidak nge-record screen recording, tapi screen seperti ini guys. Kenapa selalu screen seperti ini? Kalau kita screen recording akan menambah beban berat di PC nya guys. Itu nanti kalau screen recording, nanti di konten berikutnya saya screen recording pakai spek yang ini. Tapi sekarang saya mau screen seperti ini dulu guys, untuk melihat, mengecek FPS keluaran hasil tes di gamingnya secara real guys ya, tanpa software tambahan. Oke, untuk tes di gaming kali ini ya, saya akan mainkan game yang cukup berat guys ya, game AAA. Dan kita lihat sebentar apakah kedua prosesor dan VGA ini tidak bottleneck. Nanti kita langsung lihat aja uji kali ini. Oke, untuk game pertama di sini saya akan coba main game GTA 5 sepertinya. Oke, untuk game pertama saya mainkan game GTA 5 guys ya. Dan seperti biasa di sini saya pakai wattmeter guys. Sini wattmeter menunjukkan di 239 watt. Untuk settingan di sini kita lihat settingan grafiknya dulu guys ya. Grafik di sini efisiensi off, kemudian semua serba high ya guys ya. Kualitas high ya, resolusi 1920 kasih 1080, dan kualitas gambar high. Efisiensi saya kasih off. Oke, kita keluar dulu. Nah di sini FPS nya 90-an guys ya. Kinerja prosesornya di 50%-an, terus VGA di 90%. Tidak bottleneck.
karena kinerja CPU-nya cuma di 50-an seperti itu saya rasa. Kemudian GPU-nya full load di sekitar 80-90 dan wattnya dapatnya di 228 watt. Cukup enteng dan enak untuk main GTA 5, bisa sampai 70-an fps guys di tengah kota ini guys ya, di 9 sampai 100 fps guys. Saya rasa untuk main GTA 5 lancar guys ya, tidak ada masalah. Cuman wattnya saja yang agak besar guys ya, sampai di 266. Lanjut game berikutnya, saya main game The Witcher 3. The Witcher 3, wah kinerja CPU nya cuma 18% guys, sementara kinerja GPU sudah 100%, FPS nya di 60-an guys. Untuk kualitas grafik di sini saya kasih serba high guys ya, 1920x1080, dan kualitas grafik serba high, dapatnya di 60 fps lebih guys. Wah di sini cukup unik ya, karena kinerja CPU-nya cuma di 30%. Di sini GPU-nya benar-benar di push guys ya, kemampuannya sampai 100%. Dan hasilnya grafiknya cukup bagus, lumayan menarik. FPS nya pun sampai di 65, keren, sampai 70-an malah guys ya. Ini untuk game The Witcher 3. Oke, game berikutnya saya main God of War guys ya. Wah di sini benar-benar dipus lagi kinerjanya, lihat. CPU-nya di 60% dan VGA-nya di 100%, FPS di 50-an. Kita lihat di sini settingannya, kayaknya sih ini masih settingan standar yang original guys ya. Kemudian display sini 1920x1080, kemudian blur off, film grain off, FPS limit di 120, kemudian render sekalian saya kasih 100% guys ya. Ini untuk game God of War. Tapi lagi-lagi sini kinerja GPU-nya lebih tinggi dibanding CPU-nya, dibanding prosesornya. Oke, lanjut game berikutnya. Ini saya main game Need for Speed Heat guys ya, dan di sini FPS-nya di 70, kinerja prosesornya di 70%, kinerja GPU di 90%, dan wattnya di 279. Tinggi sekali. Coba sekarang kita cek dulu settingannya. Di sini grafik 1920x1080 oke. Efficiency off, render sekalian saya kasih next 120 guys ya. Grafik kualitas medium saja guys. Oke, kita langsung close. Oke, wih keren sih, kualitas medium tapi oke, kece habis guys. FPS di 50-an guys ya. Waduh. Oke, ini saya main pakai keyboard ya, stick saya rusak guys ya. Saya lagi memesan stick saya sebelumnya yang merek Fantech sudah rusak, sudah 2 tahun pakai langsung rusak. Berapa ya, 2 tahun ya, belum 2 tahun sih sudah rusak. FPS di 50-an. Kita pergi ke kota dulu ya sih, di Palm City. Oke, mantul. FPS nya tetap di 50-an guys ya. Kinerja CPU prosesor di 60%-an, 70%. In game sini lancar guys ya, tidak ada masalah untuk Need for Speed Heat. Oke, game berikutnya saya coba main Spider-Man Miles Morales guys. Untuk settingannya di sini display grafik di sini 920x1080 tentu saja, dan kualitas grafik di sini medium guys ya. Saya kasih medium saja, terus kemudian efek-efeknya saya off saja semua guys ya. So, di sini kinerja prosesor di 60 dan GPU sudah di 90% sampai 100, kemudian FPS-nya di 30, kok bisa, dan wattnya di 230 watt.
Wow. Oke. Oke, sini diuji ya FPS-nya di gedung-gedung bertingkat, melewati gedung-gedung tingkat di tempat yang muatannya itu cukup besar ya, di gedung-gedung seperti ini, dan FPS-nya di sini ngedrop di 16 sampai 22. Tapi ini tergantung kondisinya juga guys ya. Kalau kita pergi di tempat yang tidak terlalu rame, biasanya FPS-nya tidak terlalu tinggi guys, ini bisa naik sampai 40, bahkan ini bisa sampai 50 sepertinya. Tapi kalau di tempat keramaian seperti ini, FPS-nya bakal ngedrop guys. Tapi sepanjang ini gamenya saya uji masih cukup lancar guys ya, tidak ada masalah. Hanya memang karena lokasi tempatnya yang full loadnya terlalu banyak di sini gedung-gedung, jadi FPS-nya kadang-kadang turun guys ya, ngedrop. Oke, yang berikutnya sini saya coba main game Elden Ring guys. Elden Ring di sini 1920x1080, kualitas grafik saya kasih medium saja. Ini medium, advance setting semua serba medium guys ya, kualitas grafiknya. Jadi totally di sini resolusi 1920x1080, kualitas grafik medium. Kemudian dapatnya di 50 fps, kinerja CPU-nya rendah di 50%-an, GPU-nya sudah di 80% sampai 100%. Watt di 240-an guys. Kita keluar dulu. Cukup aman ya guys ya, sudah keluar di tempat yang banyak muatannya di sini. Di hutan ya, dapatnya stabil di 40 fps guys. Kinerja CPU-nya saja cuma di 50% guys. Oke, sini mantul ya guys ya. Ini untuk Elden Ring 1920x1080, kualitas medium. Oke, game berikutnya saya main game Battlefield 5 guys. Di sini FPS-nya 60-an guys ya. Kemudian CPU di 50%-an, GPU sudah di berapa persen ini? Belum tahu. Setelah kita lihat ini karena masih di pause. Kok audio, video. Oke. Di sini 1920x1080 guys ya untuk resolusi, kemudian grafik saya kasih medium aja guys ya. Efisiensi off saja guys ya. Oke, kita keluar. Oke, efisiensi lepas, FPS naik sampai 80-an, kinerja CPU di 90%. Begitu pula GPU. Kita pergi menyerang. Serang. Ini untuk game Battlefield 5 guys. Aduh. Waduh. Wah. Oh ya, watt di 270. Wow. Oke, ini untuk Tekken 7 di kualitas ultra guys ya. Dapatnya di 60 fps, kinerja CPU cuma di 15%-an, 20 lah guys ya. Sementara GPU sudah di 100%. Waduh, mampus dong. Mati dong saya.
Oke, game berikutnya saya coba tes main game WRC10 guys, World Rally Championship. Di sini settingannya video grafik ya guys ya, di high ya guys ya. Kemudian resolusinya mana nih? Display 1920x1080 tentu saja, efisiensi off. Oke. Dan FPS di 50-an. Kinerja CPU cuma di 40%, VGA sudah di 100%an. Waduh. Ini untuk game WRC10, jatuh dong. Ini kita main tidak pakai stick, jadi mainnya kurang asik guys ya. Saya pakai keyboard. Bijir. Oke, lanjut game berikutnya saya main Genshin Impact guys. Genshin Impact sini FPS 60. Wow. Kinerja CPU cuma di 45%, 30%an ya. Sementara GPU sudah 100%. Watt di sini 260. Untuk settingan di sini grafik 1920x1080, kualitas serba high semua guys ya. Efisiensi off, kita kasih off efisiensi. Kemudian di sini efeknya on semua ya, on high ya. Ini rata kanan untuk Genshin Impact. Kita langsung ke game. Wih, masih dapat di 60 fps guys, tapi memang 60 fps ini di lock di 60 fps guys ya untuk game Genshin Impact ini. Kinerja GPU-nya sudah di 50%an ya, sampai 100, sementara CPU cuma santuy-santuy saja di 39. Secara grafis memang luar biasa untuk Genshin Impact ini guys ya. Rata kanan nih Genshin Impact. Nah, itulah tadi hasil testi gamingnya guys ya, kombinasi Core i7 3770 dengan RX 580 guys. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan utarakan pendapat kalian hasil testi gaming tadi guys di kolom komentar. Apakah ada yang kurang, seperti apanya gitu, atau bottlenecknya seperti apa menurut pendapat kalian ya. Saya tadi ujinya itu memang ada beberapa game yang bottleneck, seperti Cyberpunk 2077 itu bottleneck karena memang gamenya cukup berat guys ya. Dan nanti berikutnya saya akan tes di gaming lagi ya, prosesor Core i7 3770 ini dengan mungkin kita bisa pakai ini guys, GTX 1650 guys ya. Nah, gitu saja video kali ini, nanti kita lanjut lagi guys ya tes di gamingnya. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC guys. Ingat, main game PC jangan yang bajakan, yang original.